Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita, menaruh hati kita menghormati kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan, untuk memperingati Jumat Agung. Kiranya Tuhan berikan kami kesatuan hati. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi untuk menyembah Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami sangat berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kuasa salib-Mu yang begitu besar Tuhan, salib-Mu yang menghidupkan, salib-Mu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami ini ya Bapa. Engkau rela mati di kayu salib Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi menyembah Tuhan kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupku salib-Mu dalam hidup kami. Darah-Mu yang menyucikan kami. Darah-Mu yang membasuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta
Sucikanku kuasa salibmu, pulihkanku kuasa salibmu, pulihkanku. Mari kuasa salibmu, Yesus. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Glory bagimu, Yesus. Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan, Yesus Kristus. Karena salibmu, terima kasih Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang layak ditinggikan. Hosana bagimu, Hosana bagimu. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory bagimu. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus. Hosana bagimu. Terima kasih Yesus. Karena salibmu kami hidup sampai saat ini Tuhan. Karena salibmu kami menang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kasih-Mu yang begitu besar, buat cinta-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau menaruh hormat kami Tuhan, buat peringatan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau di hidup kami. Engkau yang selalu memberikan ketenangan buat hidup kami. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah kepadamu Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Sepenuhnya hidup kami hanya milik-Mu ya Bapa. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang selalu terbaik. Layak dan sucikan kami. Haleluya.
Kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus kasih-Mu, kudus perbuatan-Mu, kudus segala pengorbanan-Mu yang terbesar bagi kami. Bahkan tidak terlukiskan dan tidak terperi. Bagaimana kami bisa mengungkapkan syukur kepadamu? Terlalu kecil ucapan syukur kami kepadamu untuk kasih yang paling besar. Sungguh terlalu dalam, tinggi, panjang dan lebarnya kasih-Mu, sehingga kami tidak bisa menakar dan tidak ada satupun timbangan dan takaran yang bisa menimbang dan mengukur akan besarnya kasih setia-Mu kepada kami. Maka di hari yang kudus ini Tuhan, Engkau sudah memanggil kami sejak kemarin dan beberapa hari yang lalu, supaya kami berhimpun menumpahkan syukur kami kepadamu. Syukur, 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 syukur. Puji namamu, puji namamu. Dan memenuhi akan pesan-Mu kepada murid-murid-Mu, supaya kami menyelenggarakan perjamuan Tuhan, untuk mengingat akan pengorbanan-Mu yang terbesar bagi kami. Dan kami taat, gereja-Mu taat Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan ini, kami hendak memperhatikan apa kata firman-Mu yang tertulis di dalam kitab suci pakai mulut lidah hamba-Mu, untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah nama Juru Selamat kita yang masih memberi kesempatan pada tahun 2023 ini di peringatan akan kasih Tuhan yang paling besar yang diberikan kepada kita, yaitu nyawanya. Kita akan memperhatikan sebelum kita menerima perjamuan ini satu tema yang diberikan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 dengan judul "Dari Karya Salib Dikirimkanlah Seseorang". Nah, seseorang mengirimi saya satu ilustrasi tentang seorang yang ditinggal pergi begitu saja sehingga terlunta-lunta, tetapi selalu saja anak-anak Tuhan dikirimi seseorang untuk tempat curhat dan berdoa buat dia. Meskipun ada orang yang tega meninggalkan begitu saja, tetapi selalu Tuhan mengirim seseorang. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Jadi ada berapa orang Maria saudara? Berapa orang Maria berdiri di dekat salib itu? Ibunya namanya adalah Ibu Maria. Terus dan saudara ibunya berarti juga seorang yang masih kerabat, namanya adalah tidak disebutkan, tapi kemudian koma Maria, lalu istri Klopas dan Maria Magdalena. Ada Maria, 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 tidak ada yang kebetulan saudara. Terus ayat berikutnya, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, yang lain-lain lari, para laki-laki, tetapi ada perempuan-perempuan pemberani yang lebih berani daripada laki-laki karena tidak peduli nyawanya, karena ada yang lebih penting daripada takut, yaitu cinta, cinta, cinta. Cinta, 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 cinta jauh lebih penting daripada takut, sehingga tidak peduli apa nasibnya nanti, jangan-jangan ditangkap, tidak peduli, pokoknya datang di bawah salib.
Dan hanya satu laki-laki yang berani, yang lain takut semua lari. Dan laki-laki ini disebut murid yang dikasihi menurut Injil, versi Injil Yohanes. Si penulisnya Yohanes selalu menyebut bukan nama tetapi murid yang dikasihi, dan dari redaksi itu kemudian menimbulkan tafsiran yang paling kuat, berarti penulisnya sendiri yaitu Yohanes itu. Karena dia merendahkan diri, tidak berani menyebut namanya sendiri. Murid yang dikasih ya yang menulis Injil Yohanes itu yaitu Yohanes ya. Yesus melihat ibunya, Ibu Maria, terus melihat laki-laki ini yaitu penulis dari Injil Yohanes, Injil paling panjang dan paling lengkap. Di sampingnya. Nah, saudara perhatikan apa kata Tuhan, berkatalah ia kepada ibunya yang diberi simbol panah berwarna biru, ibu, inilah anakmu. Apa yang saudara bayangkan? Jadi anak yang dikandung 9 bulan, lahir, dibesarkan, sekarang sedang dihukum mati, terus tidak bisa dilukiskan perasaan dari ibu yang anaknya dijadikan sebagai sasaran kesadisan itu. Dan belum ada anak yang lain. Jadi luka yang tidak terlukiskan karena kehilangan anak begitu pedih itu saudara. Dan Tuhan tahu, maka saat itu juga tidak menunggu beberapa tahun lagi sesudah beliau naik ke surga. Dah ya, anakmu asalnya bukan dari kandunganmu tapi dari atas, saya pulang diberi ganti anak. Tidak menunggu sampai kenaikan ke surga saudara, tapi saat ketika nyawa itu belum melayang, sang anak itu berkata, Bu, inilah anakmu. Siapa yang dimaksud? Ya murid yang dikasih, jadi diberi ganti saudara. Oke, anakmu yang kau lahirkan mau pergi, disiksa seperti ini, hatimu pedih Bu, tidak bisa terlukiskan. Ini ada anak pengganti. Dan yang berkata begitu bukan seorang manusia biasa tetapi jelmaan Allah sendiri. Berarti ada kewibawaan. Inilah anakmu, jadi ada kekuatan hukum. Dan Yohanes itulah yang diberikan menjadi anak angkat. Jadi anak adopsi, Tuhan sendiri yang menyerahkannya saudara. Bu, inilah anakmu. Terus gantian panah biru yang bawahnya. Kemudian katanya kepada muridnya, murid tapi satu ya, muridnya harusnya satu, inilah ibumu, nak, inilah ibumu. Berarti kemungkinan besar meskipun tidak diuraikan di dalam Injil Yohanes, bapaknya kemana, apakah sudah meninggal, ibunya kemana, apakah sudah meninggal, kemungkinan besar yatim piatu. Betul? Dugaan saudara juga begitu. Sebab kalau tidak, kenapa diberi ibu kalau ibunya masih ada ya? Berarti kemungkinan besar ibunya memang sudah tidak ada, maka kemudian berkatalah inilah ibumu. Maka ada panah kiri, ada panah ke kanan yang berwarna biru. Ibu yang kehilangan anak diberi anak angkat, anak yang kemudian kehilangan bapak angkatnya yang sedang dipaku itu bapak angkatnya. Mau pisah, ini saya beri orang tua yaitu Ibu Maria saudara. Itulah adegan salib yang seringkali kurang diperhatikan anak-anak Tuhan karena fokus kepada penyaliban untuk memproduk apa? Pengampunan dosa. Kalau yang diimani cuma pengampunan dosa, ya sudah, yang didapat ya cuma itu. Saudara, di momen Jumat Agung ini 2023, iblis berusaha mengambili
Orang-orang kepunyakan anak-anak Tuhan, tapi Tuhan sebaliknya, saya beri seseorang yang berarti. Anggota keluarga yang tidak lengkap, dikasih. Ya. Saya tidak punya siapa-siapa, keluarga tidak ada. Tuhan kasih seorang seperti saudara. Bisa itu berupa keturunan, bisa berupa jodoh, bisa berupa sahabat. Itu momen Jumat Agung, the Holy Friday. Saya agak terlalu kesannya tipis begitu kalau dalam bahasa Inggris Good Friday. Kenapa cuma Jumat baik, Good Friday? Lebih daripada itu, Holy Friday, ya, Great Holy Friday. Jadi Jumat Kudus yang dahsyat. Intinya memang pengampunan dosa diberikan, tetapi kan dari inti yang namanya pengampunan dosa itu ada produk-produk anakan. Yang sakit disembuhkan, yang tidak tercatat di dalam kitab suci, tetapi dari cerita tradisi itu mulut ke mulut, tidak dicatat dalam Alkitab, tapi dari cerita tradisi lalu dimasukkan dalam buku, dibikin film judulnya Ben Hur, orang Yahudi yang jagoan mengendarai kereta. Ben Hur, dia punya siapa lupa, kakak atau adik perempuan yang kena sakit kusta dan datang ke dekat aliran, ya, hujan. Pada saat darah dari salib itu terkena air, terus disentuh oleh tangan yang menderita kusta, sembuh. Ya, kuasa bilur-bilur darah memberi kesembuhan. Pengampunan dosa ada produk-produk subnya, satu di antaranya Tuhan memberi seseorang, seseorang yang berarti. Kalau saudara buka iman saudara diberi, mungkin sudah diberi atau sedang diberi dan akan. Tapi kalau ini isinya kotor, semua jahat, terus isinya saudara senangnya cuma itu, ya enggak dapat apa-apa. Bahkan sebaliknya setan membalik berkat itu, oh bukan engkau diberi seseorang berarti, tapi orang yang berarti diambili saudara. Waspada, 2023 di momen the Holy Great Friday ini. Terus berikutnya saudara. Nah saudara, memang ada kebutuhan-kebutuhan manusia fisik, makan, minum. Ada kebutuhan rasa aman supaya jangan insecure. Ada kebutuhan afeksi, kasih sayang, sentuhan. Ada kebutuhan dignity, harkat martabat, harkat diri. Ada kebutuhan aktualisasi, yaitu saudara punya bakat itu dipakai, talenta, kemudian menghasilkan sesuatu dari bakat itu lalu muncul kepuasan. Itu satu kebutuhan aktualisasi diri, menjadi berarti. Kebutuhan untuk bisa menjadi berarti, ya, aktualisasi diri. Yang merah saudara, semua orang seperti butuh makan dan minum, butuh afeksi, ya. Ada taktil, sentuhan. Maka bayi yang disusui bukan hanya dipasok ASI saja, tapi dari sentuhan dengan tubuh mamanya menimbulkan afeksi, rasa aman. Saudara, bagian ini Tuhan mau bicara dengan kita di beberapa hari ini, bahwa kebutuhan akan kasih sayang sedang Tuhan buka salurannya. Saudara tanggap atau tidak, Tuhan sedang alirkan. Kalau engkau luput, engkau tidak dapat apa-apa. Siapa yang Tuhan kirim kepada saudara-saudara? Hargai, buka hati saudara. Sebab kalau enggak nanti saluran kotor yang masuk terus. Dan saudara jadi orang jahat bertahun-tahun karena tidak pernah kenal akan salurannya dari salib Yesus. Ketika ia berkata, Bu inilah anakmu, nah inilah ibumu.
Anak diberi ibu, ibu diberi anak karena mereka sama-sama kehilangan, saudara. Terus berikut, jalinan kasih dengan seseorang memang melampaui harga materi apapun, kadang-kadang bahkan sering kali dikorbankan demi kasih sayang. Betul, saudara, tetapi ada yang juga terbalik, karena iblis suka membalik. Demi materi maka kasih sayang dikorbankan. Orang ditendang keluar, anak ditinggalkan, sudah tidak mau tahu ya. Karena apa? Memburu materi. Itu pekerjaan iblis. Ada arah yang paradoks ya. Arah Tuhan adalah banyak hal dikorbankan dan Tuhan Yesus menjadi pelopor. Harga diri pun dia korbankan karena ketika dipaku tidak pakai apa-apa, ditelanjangi. Mel Gibson bikin film masih ada rasa hormat sehingga adegan itu bagian tertentu yang sensitif ditutupi. Tapi aslinya orang disalib itu ditelanjangi karena yang disakiti bukan hanya fisik tetapi harga diri. Jadi disakiti secara fisik tapi juga mental. Pembunuhan terhadap psikis seseorang, saudara. Dan dia relakan itu karena apa? Kasih. Yang disebut agape, yang di dalam perjanjian lama adalah kasih setia atau hesed. Berikut. Nah, seorang bernama Greg pernah saya tunjukkan ke saudara, mungkin bertahun-tahun yang lalu sudah lupa. Saya tidak peduli rumah saya hancur, itu ketika peristiwa badai Katrina itu yang menghancurkan banyak rumah. Karena banyak rumah-rumah di sekitar Greek itu cuma dari kayu. Ya, saya tidak peduli rumah saya hancur. Satu yang dia cari, yaitu tumpuan kasih, tidak punya sapa-sapa. Yang dipunyai seekor anjing betina namanya Koko. Nah itu yang berdiri adalah tim penyelamat, nemukan anjingnya. Ini Pak, ya. Maret tanggal 2, 2012, saudara. Sudah 11 tahun yang lalu anjingnya ketemu. Kenapa anjingnya lebih penting daripada rumah? Kasih. Kasih. Di mana kasih ada pelukan, di mana kasih ada kelembutan, di mana kasih ada pengampunan. Di mana kasih orang yang sudah hilang ada penggantinya karena kasih membuka jalan. Amin, saudara. Ini saya simpan terus. Lagi, ini juga pernah saya tampilkan dari kutipan on the spot di TV, anak dari Cina, Ran Xinhao 6 tahun dari provinsi Xinhuan. Dia normal tapi tumbuh sampai kepada satu tahap yang tidak orang duga, kena kanker mata. Terkena kanker mata lalu ditutup matanya, tidak bisa melihat apa-apa, mengalami kebutaan. Dan dokter melihat tanda-tanda ini penyakit terminal, tidak akan sembuh. Anak ini masih bisa bicara, apa yang dia minta sebelum meninggalkan dunia ini? Satu saja yang dia minta dipeluk. Minta dipeluk mamanya. Mamanya kemana? Ayahnya bingung harus mencari kemana-mana karena sudah lari dari rumah. Anak tak peduli, ya pokoknya ini wong melarat miskin. Tinggal aja cari laki-laki kaya. Terus sudah menikah dengan orang kaya karena pikirannya cuma materi saja. Apapun ditempuh untuk itu sehingga anak pun ditinggal. Nah ini kan ayahnya repot mencari. Ketemulah, Bu tolong pulang. Ini umurnya tinggal beberapa, tidak bisa dihitung. Tolong kamu penuhi permintaan terakhir, dipeluk. Jawabnya apa sih ibu? Tidak mau. Ya. Loh kok tidak mau permintaan terakhir, tidak mau, kenapa tidak mau? Karena kalau aku kembali ke rumah itu, melihat anak itu, maka yang ada adalah memori kemiskinan, tidak sudi. Iya. Jadi pikirannya itu cuma materi
Sehingga kalau lihat anak itu semua potret bingkainya kemiskinan, maka ditinggal saudara. Oh jadi begitu, pulang dengan lemas ayahnya. Lalu Tuhan diam enggak? Tuhan tidak diam. Sehingga kemudian orang baca koran di Cina itu, di provinsi itu, ada yang statusnya ibu, ada yang masih gadis, perempuan datang semua ke situ, peluk, pergi. Ada lagi datang, peluk, pergi, dipeluk, pergi, dipeluk, pergi. Saudara, lalu meninggallah anak itu, yang memeluk bukan ibunya, tapi perempuan-perempuan yang tidak ada apa-apanya, ya, yang tidak punya hubungan. Saudara, Tuhan memberikan seseorang, dan itulah kasih, saudara. Terus ya, dari atas salib bukan hanya mengalir ampunan dosa, tetapi adalah yang disebut sebagai seseorang sambuan. Nah, buka saluran ini saudara. Kemudian yang berikutnya, ya, terus lewat sudah tadi, terus ya. Bahkan seorang yang ditinggalkan oleh teman-temannya oleh karena kecacatan, Tuhan juga selalu kirim seseorang yang mau memberi minum dan bergaul, ngajak bermain dia. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan seseorang yang haus akan kasih. Itulah kuasa yang sebenarnya orang tidak sadar, sumbernya dari pangkal yang namanya salib Tuhan Yesus. Entah orang itu akui Tuhan Yesus atau tidak, tapi sumbernya itu dari beliau yang disalibkan, menyebar kemana-mana. Bukan hanya kepada orang Kristen, tetapi kepada banyak orang. Dan banyak orang itu tidak mengerti kenapa kok saya diberi seseorang. Tapi sumbernya dari salib itu. Luar biasa bukan? Terus, satu karya salib mengirimkan sosok terbaik, tapi setan pun mengirim bad one, saudara. Setan itu selalu memberi tandingan, maka saudara hati-hati, waspada. Allah selalu mengirim seseorang yang berarti, tapi setan dengan menandingi karya Tuhan Yesus itu memberi seseorang yang engkau kira itu sahabat, tapi bukan sahabat. Engkau kira itu teman, kok nyambung ya? Ya kok nyambung kalau ngobrol, tetapi itu cuma orang buruk, orang yang dikirim iblis supaya engkau menjadi tambah jahat. Sampai satu kali, ini jangan ditiru ya, tidak bisa dibuktikan. Seseorang yang penasaran, ayahnya pergi, ibunya pergi, kakaknya pergi, dia tunggu rumah baik. Dia mulai berkaca secara mental, saya sudah puluhan tahun memang jahat. Terus ada apa ya dengan saya? Masuk ke kamar, lampunya dimatikan, dia berkaca. Kaca yang biasanya dipakai dia untuk berias, kali ini lampu dimatikan. Jangan-jangan selain saya dalam tubuh ini ada yang lain. Kabarnya dia berpikir, kalau lampu dimatikan dia melihat wajahnya sendiri, si orang jahat ini, dia akan melihat sosok yang lain. 1/4 jam, loh enggak terjadi apa-apa. Ya gambar dari wajahnya. Hampir setengah jam kaget karena memang ada sosok itu dan mirip dengan dia, saudara. Nah, ada peristiwa yang lain, orang mau meninggal dan mata rohaninya dibuka. Loh, kok melihat seseorang mirip sama dia, tapi wajahnya lebih jahat. Siapa itu? Yaitu setan. Kenapa wajahnya mirip sama dia? Karena cocok puluhan tahun tinggal dalam tubuh ini sehingga wajahnya sama. Ngeri enggak saudara? Tapi jangan dicoba, itu cuma cerita orang ya. Enggak ada yang bisa membuktikan, tapi kok ceritanya lebih dari satu. Enggak terlalu menarik. Saudara harus lebih tertarik kepada apa? Kasih Tuhan. Apa saudara? Kasih Tuhan. 2 karya salib mengisi jiwa untuk memperkaya. Setan berupaya membuat jiwa hampa. Tuhan kirim untuk memperkaya kita. Kekayaan rohani, kekayaan jiwani, kekayaan mental, kekayaan intelektual. Yang dulu rapotnya cuma 6 paling mentok 7. Tapi saudara kaget, begitu sudah dewasa setengah tua,
kok saya menjadi pandai, tapi saya tidak berani memuji diri. Dari mana ini Tuhan yang kasih engkau diperkaya, intelektual sampai kepada intelektual. Bukan hanya IQ, tapi juga EQ, emotional quotients, dan ada RQ. RQ tulisannya R lalu Q, religious quotients. Tapi orang dunia cuma mengenal I lalu Q, yaitu kecerdasan secara kognitif saja. Gunanya apa? IQ-nya tinggi, enggak punya EQ, enggak punya RQ. RQ itu RQ, yaitu religious quotient. Sumbernya dari mana? Dari salib Kristus. Dia memberi seseorang, kita diperkaya karena bisa sharing dengan orang-orang yang Tuhan kirim. Tapi kalau saudara sharing dengan gali, dengan copet, dengan sesama orang jahat, ya saudara diperkaya dengan kejahatan. Tapi Tuhan lain ya, memperkaya kita. Buka hati saudara, nanti kalau makan ini, Tuhan bersihkan ini. Cuma engkau saja yang boleh memperkaya saya. Amin saudara, jangan yang lain. Mari. Haleluya, tutup mata saudara. Tuhan tidak ingin kita miskin, tapi Dia kirim seseorang yang mengasihi kita dan kita mengasihi mereka. Husana, 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 karena salibmu, karena salibmu, karena salibmu. Ku hidup. Husana, 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 husana. Husana. Bahkan binatang piaraan pun bisa memperkaya anak-anak Tuhan karena beroleh tumpuan kasih. Orang yang tidak engkau kenal juga dikirim Tuhan. Salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kudus, 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 kudus. Kudus yang Engkau berikan dari pengorbanan tubuh dan darah-Mu. Layakan kami Tuhan untuk menerima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ku hidup
yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu salibmu hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Kudus, kudus tubuhmu, suci-sucilah tubuhmu yang sudah dikorbankan di atas kayu salib oleh karena cintamu kepada kami. Maka kami makan ini dengan mengingat akan tubuhmu yang kudus yang diberikan kepada kami. Mari saudara makan sama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kudus, kudus darahmu. Engkau berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Dari sekalian banyak orang, di antaranya adalah kami. Maka kami percaya untuk pengampunan seluruh dosa kami dibasuh oleh darahmu. Dan bersamaan dengan ini pula kami mau meminum ini. Bersamaan itu pula darahmu ada di dalam tubuh kami. Minum sama-sama saudara dengan segala hormat dan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tadahkan tangan, ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Bisikan I love you Jesus. Cinta padamu Tuhan Yesus. I love you. Mari lantunkan mazmur. Lantunkan mazmur cinta buat dia. Terima kasih. Katakan terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Oh syukur, katakan syukur, bisikan syukur. Syukur, syukur. Syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, penebus kami yang hidup. Kasih-Mu dahsyat kepada kami, kasih-Mu hebat kepada kami. Puji nama-Mu,
puji namamu, puji namamu. Syukur, syukur, syukur. Hosana, 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 glory. Hosana, hosana. Terima kasih untuk setiap pribadi yang Kau kirim kepada kami. Baik itu anggota keluarga yang baru, ataupun kenalan, atau siapapun juga yang tidak kami sangka-sangka, Engkau kirim menjadi tambatan hati, menjadi tempat berbagi kasih. Para istri menghargai suaminya, para suami menghargai dan mengasihi istri, anak-anak, dan anak-anak mengasihi, cinta kepada orang tua, mengasihi Tuhan. Rasa syukur dalam bentuk persembahan, kuduskan, sucikan, sehingga boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terimalah berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia penebus yang hidup, yang memberikan darahnya, tubuhnya, dan nyawanya bagi kita. Serta persekutuan dan tuntunan terang yang indah bersama dengan Roh Kudus. Madu kasih, air sungai Allah pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan berkati. Kuasa Tuhan lebih besar.